Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Tapi ya khusus hari ini kita akan membahas hari jadi Persib Bandung gitu ya. Dan sebelumnya saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wilujeng milangkala kanggo Persib Bandung anuka 82. Jadi ya hari ini tepat 14 Maret 2025 atau 14 Maret 1933 sampai 14 Maret 2025 Persib Bandung genap 92 tahun teman-teman. Nah ini juga masih diperdebatkan karena tahun ini Persib Bandung sudah merayakan 2 kali ulang tahun nih gitu ya. Jadi dalam 1 tahun 2 kali ulang tahunnya. Nah ini kemarin 5 Januari 5 Januari 2025 itu Persib Bandung ulang tahun yang ke-105 dan sekarang 14 Maret 2025 Persib Bandung turun gitu ya, jadi 92 tahun. Nah ini ada yang bingung, ada yang B aja, ada yang memang ya gimana gitu ya, bingung juga mau yang mana nih. Nah ini saya punya sedikit ulasannya teman-teman, jadi hari ini biar tidak bingung lagi, biar teman juga ya punya keputusan masing-masing lah, mau ikut yang mana, mau mempercayain yang mana, atau ya bagaimana gitu ya pendapat masing-masing. Nah di sini kita akan coba bedah 2 sudut pandang, namun lebih kental kepada sudut pandang kami gitu ya. Kami ini, saya dan beberapa teman media yang memang ya itu kerjaan kami, mengulas dan juga menyaksikan atau menyajikan fakta dan data yang ada teman-teman, sehingga ya teman-teman ya punya keputusan nanti masing-masing. Ya intinya adalah klub Persib adalah satu gitu ya. Saat ini klub Persib hanya satu, hanya tanggal lahirnya saja yang membingungkan. Nah ini akan kita coba ulas mulai dari awal dulu saja teman-teman. Nah di sini saya juga mulai penasaran kemarin, dari mulai tahun kemarin bahkan ya. Jadi setelah ada gonjang-ganjing masalah untuk penamaan atau ya pendataan baru tanggal lahir Persib Bandung ini dari 1933 ke 1919, ini juga loh kok bisa gitu loh, ini siapa yang membuatnya, loh ini bagaimana cara untuk menentukannya dan lain sebagainya. Jadi saya juga ada teman dekat, ada dari mulai dokter, ada mulai dari tokoh masyarakat, ada juga dari mulai sesepuh yang mengerti Persib Bandung gitu ya. Nah kita ngobrol, bahkan dengan terakhir saya ngobrol dengan Pak Dokter gitu ya, salah satu teman dekatnya Pak Yoyo S. Adireja gitu, yang mana sekarang kan menjadi direktur Persib Academy gitu. Nah ini teman dekatnya, beliau juga berangkatnya dulu dari seorang wartawan dan lain sebagainya, bahkan menduduki peringkat 1 atau misalkan posisi pertama gitu di surat kabar di Bandung, di kota Bandung ini yang sangat terkenal lah gitu ya. Jadi itu sahabat saya teman-teman, yang mana kita ngobrol, saya juga sempat ngulas sedikit masalah tanggal lahir ini sebelum sejarah-sejarah Persib Bandung yang mungkin panjang banget, kalau diceritain saya juga tidak ingat semua karena itu panjang banget gitu ya. Nah ini apa yang saya ingat, apa yang saya obrolin dengan teman-teman media yang lain juga, yang mengatakan khusus di redaksi Roni Anwari Channel ini kita akan sedikit mengupas teman-teman. Mohon disimak baik-baik. Jadi dari pertama, pertanyaan langsung saja, apakah Persib itu lahir 1933 atau 1919? Yuk kita lihat dari segi sejarahnya dari Bobotoh dulu saja, baru ke manajemen. Kalau Bobotoh meyakini 1933
1933 ini memang ya dari dulu meyakini itu, karena mereka tidak pernah tahu lahirnya bagaimana atau ditetapkannya bagaimana atau siapa yang menetapkan, mereka tidak pernah tahu. Termasuk saya, teman-teman. Saya mulai jadi boboto itu sekitar tahun 98-an, waktu itu dibawa Mang gitu ya. Mang nonton pertama, waktu itu saya suka Cecep Supriyatna. Jadi ya apa ya, dari mulai itu saya juga suka jadi kiper dan lain sebagainya kalau main bola. Nah ini sampai sekarang juga terbawa gitu ya, sampai ya Kang Ai gitu ketika kita nonton di Siliwangi gitu dan lain sebagainya lah. Ini saya taunya ya Persib itu 1933, bahkan dulu saya taunya Persib itu ya Viking gitu ya, karena setiap membeli merchandise Persib Bandung ya saya belinya Viking, ada tulisannya Viking dan yang pakai helm apa tandukan gitu ya. Nah ini saya tahunya Persib itu Viking dan ada selalu tulisan 1933. Jadi ya kita sudah terdoktrin dan kita juga tahunya memang 1933. Apakah masalah? Tidak. Jadi ya apa yang kita yakini kan itu merupakan ya satu keyakinan yang memang sudah mendarah daging gitu, bahwa saya lahir di Bandung, saya punya darah Sunda juga, ya otomatis saya suka Persib Bandung. Nah ini ya sudah tidak bisa dipisahkan. Apakah mempermasalahkan tanggal lahir? Tidak, teman-teman. Saya pribadi tidak mempermasalahkan. Jadi kalau memang 1933 yang awalnya saya tahu, ya sudah itu yang saya anut gitu ya. Kalaupun memang berubah sekarang ya terserah, tidak masalah mau tanggal berapapun itu. Yang jelas ya saya tahunya awalnya 1933 gitu, dan memang mau 1933 atau 1919 yang penting Persibnya sama saat ini yang kita dukung gitu ya. Jadi kalau saya pribadi lebih mengenal 1933 daripada 1919. Nah ini dari segi bobotoh pandangan saya pribadi, teman-teman, dan teman-teman media yang lain gitu ya. Mungkin ada beberapa yang beda, tapi lebih kepada ya udah jangan dipermasalahin. Yang jelas kita tahu 1933 dari awal tanpa ya harus nyari pusing lah siapa yang mendirikannya, dari mana asalnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah untuk yang versi manajemen 1919 diganti itu, jadi menurut mereka adalah 1919 ini cikal bakal Persib Bandung sebelum membentuk PSSI katanya. Jadi kan 1919 ini ya ini juga di risetnya bukan dari dulu, teman-teman. Setelah jadi PT, setelah ya mereka mungkin punya usulan-usulan yang meng-hire profesor, dokter, dan peneliti lainnya gitu ya. Nah ini juga bukan dari dulu. Kenapa pertanyaannya begitu? Nah ini juga sama, saya juga dengan beberapa teman-teman media mempertanyakan kenapa nggak dari dulu kalau mau diriset baru sekarang gitu. Nah ini ya kita sempat bertanya, ini pasti yang nyuruhnya Pak Glenn nih, karena pimpinan dari orang nomor 1 di PT PBB adalah Pak Glenn. Tapi kita jangan mengesampingkan pandangan yang lain, teman-teman. Jadi kita tahulah Pak Glenn dengan kesibukannya, dengan usahanya dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan ngurus Persib sendiri ya tidak begitu fokus. Makanya ada beberapa direksi yang lain sampai ke direktur inilah itulah, kan banyak gitu ya jabatan di PT PBB. Nah kenapa harus Pak Glenn yang mengusulkan? Nah ini kita bukan curiga ya, karena bulan puasa nggak boleh lah. Jadi ya setidaknya berasumsi bahwa bukan hanya Pak Glenn, ini Pak Glenn juga mungkin ada satu masukan dari bawah, teman-teman, yang mana Pak ini kita perlu nih, kan kita udah PT Persib Bandung, kalau ditanya akte lahirnya inilah itu kan nggak ada, gimana kalau kita tetapkan, kita cari yang benernya kapan. Nah ini yang apa dari bawah-bawah ini mulai mengungkit-ngungkit, sehingga Pak Glenn ya mangga aja. Kalau Pak Glenn tuh orangnya simpel, teman-teman, bilang A, dikasih masukan A, mikirin sedikit, oke, kalau memang tidak setuju tidak. Nah ini ya Pak Glenn dengan kesibukannya, saya bilang tadi ya setuju-setuju saja karena sudah didorong oleh orang-orang kepercayaannya. Nah, orang-orang kepercayaannya siapa? Nah, inilah kalau kita bicarakan ya tidak boleh menuduh gitu ya. Tapi ya direksi sekarang ada berapa orang sih, teman-teman? Belum juga
manajemen yang kemarin-kemarin kan orangnya pembisnis semua gitu ya. Jadi ya bisa dicari tahu dari mulai manajemen kemarin dulu aja yang levelnya setara dengan Kang Adit yang sekarang. Tapi kalau saya Kang Adit nggak ikut-ikut campur lah. Sebelumnya kan belum Kang Adit gitu ya. Kalau Kang Adit menurut saya yang Direktur Persib saat ini baguslah untuk handle-nya gitu ya, untuk manajemennya. Tapi yang jelas ya manajemen yang terdahulu ini memang agak sedikit ya apa ya menjadi baraknya lah gitu ya. Nah ini kita mulai dari situ, dari mulai Pak Glenn menyetujui untuk diadakannya riset dan lain sebagainya, akhirnya ya meng-hire profesor, dokter, peneliti gitu ya. Nah ini sehingga ketika jadi tanggal lahir pun bahkan sampai detik ini manajemen Persib tidak betul-betul yakin teman-teman Persib itu lahir 1919. Bahkan ini sudah dikatakan langsung oleh profesornya, oleh manajemen yang sekarang, oleh Kang Adit pun, bahkan ya naskahnya pun belum resmi diedarkan gitu ya, belum diuji publik, belum juga memang disahkan, betul-betul disahkan, hanya ya penyerahannya saja secara apa testimoni saja bahwa ini loh 1000 lembar naskahnya ini tanggal lahirnya ini, masa tanggal lahir ditentukan oleh surat kabar, oleh koran lah gitu ya istilahnya. Jadi masa sih gitu ya. Nah pelaku sejarah waktu itu kan kebanyakan juga mungkin ya sudah tidak ada, sudah meninggal dan lain sebagainya, tapi ya minimal tidak menanyakan kepada sesepuh, tidak menanyakan kepada orang-orang tua dulu, yang mana kan kalau dulu belum ada nama Persib, baru ada BIVB dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya ini terlalu panjang kalau kita jabarkan masing-masing. Jadi intinya adalah manajemen sendiri saat ini teman-teman dicatat ya, saat ini tidak yakin, belum yakin 100% bahwa Persib lahir 5 Januari 1919. Nah sedangkan kita taunya dari awal saya lahir pun gitu ya, sampai dengan 39 tahun hari ini ya saya taunya Persib 1933. Jadi ya tidak masalah gitu, saya sudah tahu Persib 1933, ya sudah gitu, mau diganti apapun saya tahunya itu gitu ya. Jadi ya tidak masalah karena Persibnya satu, kecuali ada dualisme Persib, oh ini Persib yang 1919, ini Persib yang 1933. Jadi kita diharuskan memilih klub bukan tanggal lahir. Nah itu yang bingung. Tapi kalau tanggal lahir sendiri udahlah jangan kita perdebatkan gitu ya. Jadi ya sudah, kita nikmatin saja karena Persibnya satu, ya kita dukung klubnya saja. Ya yang kita tahu saja lah, yang kita yakini tanggal lahirnya berapa, walaupun tidak ada pembenarannya, tidak ada kesaksian yang memang fix gitu ya secara terdatanya, ya sudah kita yakini yang pertama kita tahu saja. Kita lahir katakanlah di 39 tahun yang lalu ketika ada Persib misalkan mulai 1933, ya sudah itu aja. Kalau kita lahir, anak kita yang baru 5 tahun 6 tahun sekarang gitu tahunnya Persib 1919, ya sok mangga gitu. Jadi ya itu mah biarin aja gitu ya. Jadi tidak ada, jangan diperdebatkan. Nah itu sebatas apa namanya pendahuluan atau abstraknya teman-teman. Kita bahas lebih dalam lagi, mohon perhatiannya gitu ya. Jadi dari dua kacamata bobotoh dan manajemen ini masing-masing memang tidak ada pondasi yang kuat bahwa menentukan tanggal lahir ini, belum ada yang yakin, hanya dengan apa rasa mendarah daging sajalah gitu ya. Jadi rasa ya sudah, yang pertama kali tahu gitu yang kita yakini, ya sudah yakin saja gitu ya. Namun belum ada yang pasti tanggal berapanya. Sekali lagi, peneliti dari kemarin juga yang Prof. Kunto gitu, itu menyertakan 4 tanggal lahir yang berbeda, bahkan 6 katanya dari beberapa tanggal. 6 menyatakan 6, namun yang dipilih akhirnya oleh manajemen Persib adalah ya itu 5 Januari 1919. Kenapa? Ya kalau ada bukti baru nanti bisa berubah lagi, makanya ya sudahlah saat ini kita yakini dulu saja 1933 dulu, kalau berubah ya kumahangke lah gitu ya. Nah kita mulai memperdalam lagi. Jadi menurut dokter yang memang ngobrol gitu ya, yang saya juga tahu banyak banget ilmunya, sehingga
ada katanya satu quotes di Eropa sana yang mengatakan bahwa seorang pemenang itulah yang bisa merubah atau menuliskan sebuah sejarah katanya. Nah ini teman-teman sadar nggak kemarin Persib Bandung ya apa ya menuju bintang ketiga atau sudah mendapat bintang 3 ini baru merubah sejarahnya gitu. Bahkan ya kenapa bisa bertepatan Persib dapat bintang 3, Persib juga merubah ya sejarah klubnya dengan mengganti tanggal lahir. Nah ini ya mungkin kesamaan atau kebetulan yang sangat nyata gitu ya dari seorang borjuis di Eropa yang menyatakan itu, namun memang terjadi kenyataan banyak banget di seluruh dunia ini. Jadi seorang pemenang yang bisa menuliskan sejarahnya. Jadi ya kalau saat ini kalau memang apa ya kita berbicara Persib Bandung ketika mulai liga profesional tahun 94-95 itu kan tidak ada penelitian itu, dan itu pun masih didanai APBD gitu ya, jadi milik kota Bandung. Nah ini kalau ketika beralih teman-teman, ini menurut dokter gitu ya, dokter sahabat saya lah, jadi ketika beralih ke PT ini, nah inilah banyak yang mulai ada kejanggalan-kejanggalan juga. Kalau dikupas lebih panjang ini luar biasa lah, terkuak satu misteri yang memang harus tetap tersembunyi gitu ya teman-teman. Jadi ketika beralih ini ya luar biasa gitu, jadi seorang atau sebuah PT baru bisa menentukan A, B, C, D, E. Sebelumnya kan nggak bisa karena itu masih dimiliki oleh publik gitu. Jadi masyarakat ya gampang saja misalkan minta, aduh pemain ini jelek, pemain itu jelek, ganti-ganti, makanya dulu gampang gitu. Tapi kalau begitu masuk ke PT, nah PT lah yang menentukan mau A, mau B, mau C, ya harus melalui PT. Nah kenapa waktu itu dari mulai komisaris, direktur dan lain sebagainya itu sudah ditetapkan, tidak ada keterbukaan kepada publik. Nah disinilah mungkin awal mulanya PT PBB ini ya sedikit ada cacatnya lah gitu ya. Nah kalau ngomongin masalah itu panjang lebar teman-teman, tapi kita kembali lagi saja fokus ke hari jadi gitu ya. Dari situ termasuk hari jadi ini yang 1919 itu kan yang menentukan PT, jadi bukan publik lagi sebagai kita penyokong dana gitu ya. Kalau dulu kan kita bayar pajak, bayar denda dan lain sebagainya, itu kan masuknya sebagian dananya untuk yaitu APBD yang membiayai klub Persib gitu. Makanya kita sebagai ya bisa lah untuk ngoyak-ngoyak Persib Bandung. Kalau sekarang nggak bisa apa-apa, harus terbentur kebijakan dari PT PBB. Nah inilah yang memang yang nggak bisa lagi bebas masuk ke Persib gitu ya. Sekarang kita mau apa-apa menyatakan pendapat harus daftar Planet Persib, mau apa nyatain ini harus daftar dulu membership dan lain sebagainya. Ya intinya adalah ada satu jurang pembatas atau tembok pembatas yang dinamakan adalah PT PBB gitu ya. Dari publik PT PBB dulu baru ke Persib Bandung. Nah inilah yang memang ya harus ada diskusi lah, dan alhamdulillah untuk manajemen saat ini Kang Aditya ini sangat bagus menurut saya, dan menurut teman-teman media juga sangat bagus untuk komunikasinya, memperbaiki hubungan kepada supporter, memperbaiki benang kusut yang sebelumnya dilakukan oleh manajemen sebelumnya. Ini sangat baik gitu ya. Jadi ya kita kasih waktu lah untuk dia lebih berkreasi lagi. Makanya kita tidak pernah melihat lagi tuh kayak misalkan manajemen yang tiba-tiba memutuskan A, B, C gitu ya. Kecuali ya tanggal lahir ini kan bukan di zamannya Pak Aditya gitu ya. Jadi ya sudah kita skip saja lah. Makanya ya saya juga tetap masih meyakini 1933 setidaknya bukan tanggal lahir yang memang fix gitu ya, karena masih bisa berubah karena belum ada data apapun. Tapi ya saya meyakini ya 1933 itulah yang saya tahu Persib dari awal gitu teman-teman. Jadi bukan meyakini hari lahirnya, tapi meyakini ya saya tahu Persib dari awal tahun segitu gitu ya. Nah ini ya mangga saja. Makanya kalau punya saudara, temen apa yang berbeda pandangan,
ikut ke manajemen misalkan, aduh sekarang mah harus 19-19 atau dan lain sebagainya, itu mah nggak saja, nggak masalah. Tapi kalau kita semakin mengulik, semakin ngobrol dengan orang-orang yang kompeten gitu, nah ini kita juga bakal melihat sejarah yang luar biasa yang tidak tertulis ya teman-teman. Jadi yang sekarang oleh Prof. Kunto dituliskan itu di tinta emas kan adalah 1000 halaman katanya, tapi sejarah yang aslinya lebih dari 1000 halaman yang tidak tertulis teman-teman, sehingga ya tidak bisa memutuskan satu perkara melalui surat kabar. Itu saja inti dari penentuan tanggal lahir, harus dari orang-orang yang memang ya kompeten. Kalaupun tidak bisa menentukan tanggal lahir gitu ya, ya sudah biarkan sajalah sejalannya saja. Kalaupun mau dibikin akte ya kenapa nggak 1933 saja gitu ya. Namun ya inilah semua balik lagi ke kepentingan PT PBB. Jadi semuanya yang ngurusin adalah PT PBB, mau A mau B ya mangga itu mah. Jadi sebagai seorang publik ya kita ya masyarakat umum biasa tidak bisa mengintervensi kecuali memakai dana kita gitu ya, kecuali misalkan ya dibalikin lagi menggunakan dana APBD, baru itu bisa kita serang habis-habisan. Nggak setuju ya mangga, kan uang kita juga dipakai. Tapi kalau sekarang nggak bisa teman-teman, ada tembok yang dinamakan sebuah perusahaan gitu yang membentengi ya asetnya gitu ya. Jadi Persib ini aset dibentengi oleh PT PBB teman-teman. Jadi gitu. Nah udah mudah-mudahan nggak bingung lagi lah mau 1933 mau 1919 atau memperingati sekarang 92 tahun atau yang kemarin bulan Januari 105 tahun, mah nggak saja. Jadi setahun 2 kali pun nggak masalah gitu ya, karena ya tidak ada data otentik yang pasti kapan Persib lahirnya. Namun saya ketika lahir saya tahunya Persib itu 1933, ya sudah itu saja yang kita yakini gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.